Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namita Desiktanti, NPM 21060208. Saya dari reguler Pagi Banjarmasin Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asyad Al-Banjari. Oke, di sini saya akan membawakan materi mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksasara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksasara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera seperti mengenai kesiapan daerah, proporsi, pertimbangan, keuangan pusat daerah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah, dan masih banyak lagi permasalahan yang menyertai diterapkannya otonomi daerah. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu 1. Prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Prinsip real dan bertanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung-jawaban untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. 3. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. 4. Prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. 5. Prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia ada 3 landasan hukum, yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal UUD 1945, pasal 18 UUD ayat 1 dan 2 menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Ketetapan MPRI. TAP MPRI nomor 15 MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Undang-undang. Ada 2 UU yang mengatur, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakasara dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dimensi otonomi daerah ada 2 nilai dasar yang dikembangkan UUD 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: 1. Nilai unitaris. Dimensinya diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak terbagi menjadi kesatuan pemerintah. 2. Nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 UUD NKRI tahun 1945. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada kepala daerah. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal dan sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dan urusan pemerintah umum. Tujuan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan, yaitu: mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah, mengurangi kesengajaan antar daerah, memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Kesimpulannya, otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas, maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksanaannya. Ini biodata diri daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih.